Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh berkumpul, kita boleh datang bersama-sama menghampiri tatanya yang kudus. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan pada kesempatan malam hari yang indah ini. Mari saya kasih dengan nama Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita, amin. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati di dalam doa. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan buat kebesaran, kasih setia dan rahmat-Mu yang Tuhan telah berikan buat kami Tuhan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami boleh menikmati kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Karya salib-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami pada kesempatan malam hari ini boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Mandilakan setiap kami untuk mengambil tata-Mu yang kudus. Kami rindu bertemu dengan-Mu pribadi lepas pribadi, dan kami siap memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Layakan kami Bapa, layakan kami Yesus. Kami menyerahkan ibadah doa malam yang diberkati ini hanya di dalam kuat kuasa Tangan. Bagi setiap sidang simak Tuhan yang percaya dan diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau sahabat bagi kami.
Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami katakan Tuhan bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku selalu berjalan dengan sayapmu, Tuhan tempat ini bersamamu, aku bersamamu, bersamamu, aku bersamamu, bersamamu, aku Berikan sorak-sorai kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam yang indah ini, Engkau masih beri kami kesempatan ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu, memuji, menyembah, serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah melawat kami satu persatu, bahkan kami percaya Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan cuaca yang baik ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang datang tidak mengalami kesulitannya Tuhan, tidak ada halangan, rintangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, damai. Lawatan Tuhan hadir menjamah jemaat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan
hamba-hamba yang akan bertugas pada hari Minggu besok, mulai dari penerima tamu, absensi, kolektan, multimedia, musik, singer, song leader, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta terjemah, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan Tuhan berikan kekuatan kesehatan sehingga pada hari Minggu besok dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilakukannya semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan pemimpin kami ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak Arif ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan ya Tuhan dalam memimpin Mandarin, sehingga Mandarin tambah maju, tambah diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga segenap pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati semua, berikan roh kesatuan dan persatuan ya Tuhan, sehingga mereka saling bergandengan satu dengan yang lainnya, sehingga melayani Mandarin, sehingga apa yang mereka lakukannya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga serahkan ya Tuhan GPPS Pusat Sawahan ya Tuhan, tempat kami bernaung. Kami serahkan seluruh cabang-cabang yang ada ya Tuhan. Kami serahkan kedua penatua kami, segenap staf, pelayan, pekerja, pengurus, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawahan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dan Tuhan berkati semuanya, sehingga lewat GPPS Sawahan ini banyak menjangkau jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pada malam ini juga berdoa untuk saudara kami ya Tuhan, Ibu Yanto ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, sedang sakit ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau dengan bilur-Mu kami percaya kuasa-Mu bekerja atas Ibu Yanto, sehingga Ibu Yanto memperoleh kesembuhan yang sempurna, sehingga Ibu Yanto dapat kembali sehat, dapat kembali berkumpul dengan kami semua untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk buyut dari Ibu pimpinan kami, Ibu Julian, yang saat ini ada di rumah sakit Mayapada ya Tuhan. Engkau juga jamah, Engkau tolong ya Tuhan, sehingga dengan kuasa-Mu memperoleh kesembuhan yang sempurna. Kami juga serahkan juga Ibu Hong Ching ya Tuhan ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka semuanya memperoleh kesembuhan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan, ke tangan-Mu. Kami serahkan pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil, seluruh jajaran menteri, kabinet, bahkan seluruh aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kota kami, kota Surabaya, ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Wali Kota beserta Wakil, seluruh pemerintahan tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan keamanan di kota kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat senantiasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan, dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar dan menetapkan firman-Mu. Engkau urapi lidah mulut hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ruangan ini telah Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita. Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita. Mana mesumnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan umat Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-22 yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkan? Karena manusia itu hidup tidak pernah selesai dari masalah. Satu masalah selesai, akan muncul yang baru. Saya kasih contoh. Siapa di sini pernah sekolah SD? Pernah ya? Pernah dapat pelajaran matematika kan? Kelas 1 ada matematika, kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 4 ada. Saya mau tanya, waktu matematika kelas 1 sama kelas 2 susah mana? Kelas 2 toh? Nah, siapa suruh anaknya dinaikkan? Mestinya nggak usah naik toh. Ya kelas 1 aja terus. Karena dia lulus, maka kelas 2 dapat matematika lagi. Kalau nggak naik, berarti nggak dapat matematika kelas 3. Tapi orang tua kan suka nyiksa anak, makanya dinaikkan. Ayo naik kelas 3, matematika tambah susah. Dipaksa lagi naik kelas 4, tambah susah. Naik kelas 5, tambah susah. Kelas 6, mungkin orang tuanya juga nggak bisa ngerjain soalnya. Ayo, kelas 1 masih sombong, sudah kelas 6 babak belur kan? Apa sih artinya? Padahal setelah lulus dipakai buat apa? Siapa yang masih ingat ilmu matematika? Aljabar, aritmatika, geometri, integral, sinus, kosinus, sudah nggak tahu lagi kan? Yang penting kalau dikasih uang 100.000, belonjonya 50.000 sesuai. Nah itu aja kan? Lah ngapain sekolah sampai SMA? Maka dari itu, semakin kita bisa menyelesaikan masalah, akan kita naik supaya lebih bisa menyelesaikan masalah, akan naik terus dan naik dan naik. Saya kasih contoh kedua. Siapa dulu pernah olahraga fitness yang latihan begini-begini dulu? Pernah ya? Besi waktu masih muda dulu, yang latihan ada besi gini. Wah, itu biasanya dari ringan atau dari berat ke ringan atau dari ringan ke berat? Nah, padahal beban hidup sudah berat. Kenapa besi berat juga diangkat? Iya kan? Lah kita ini kan malas ke jalan. Sudah jalan 1 kilo disuruh 2 kilo, 1 kilo aras-arasan, lalu dipaksa 2 kilo. Berarti apa? Manusia suka tidak suka, percaya tidak percaya, kalau bisa selesai satu masalah, Tuhan pasti memberikan lebih lagi. Karena Tuhan tahu kita adalah gambar dan rupa Allah. Makanya Tuhan tahu kita mestinya bisa, tapi karena males, akibatnya nggak bisa. Hari ini saya tidak tahu saudara punya masalah apa, tapi yang saya tahu, masalah ini sejak dulu kan muter-muter aja kok, nggak akan pernah selesai, percaya saya. Tapi suatu hari saya yakin selesai ketika di Kembang Kuning atau ketika di Keputih atau di Sentong. Di mana lagi? Di Peti, ya, di Peti Kemas. Nah artinya adalah selama hidup pasti ada masalah. Nggak mungkin apalagi tambah pinter. Wih, masalah tambah ada ibu. Karena apa? Semua dipikir, nanti apa ya? Bisa pulang nggak ya? Nanti itu kalau ketika ada masalah, gimana selesainya ya? Siapa pernah naik Vici, pesawat terbang? Pernah ya? Pernah naik ya? Siapa naik pesawat terbang nggak doa? Doa. Tadi dari rumah ke sini doa nggak? Doanya lebih sungguh-sungguh naik pesawat terbang atau jalan kaki ke sini? Lah kenapa naik pesawat terbang kok lebih serius?
Coba ingat pada waktu naik pesawat terbang sama naik sepur, doanya serius mana yuk? Pada waktu ada goncangan takut mana? Kenapa? Gak iso ngerem soalnya ya, nyemplung langsung dia. Naik pesawat sepur kan bisa ngerem kan? Jadi setiap kita sudah enak-enak di rumah, lagi tuh kok naik pesawat terbang, turu aja kan enak toh. Sudah enak-enak di rumah, lah kok jalan-jalan keluar naik banjir kemarin. Lalu doa Tuhan kayak semulia aku Tuhan, lu siapa suruh keluar di rumah Artinya apa? Tiap hari kita tidak pernah selesai dari persoalan. Jadi saudara, kalau engkau suka berdoa, Tuhan tolonglah kok gak selesai-selesai, itu saudara tidak sesuai dengan Alkitab. Yesus lo pernah ngajarin doa Bapak kami, lepaskanlah kami dari pencobaan kan? Berarti ada pencobaan toh, tapi dilepaskan toh. Besok lagi doa lagi, lepaskan dari pencobaan. Lah ada pencobaan lagi toh. Nanti doa lagi besok pagi, lepaskan dari pencobaan. Ada pencobaan lagi toh. Lah kalau nggak ada pencobaan kan nggak doa lagi toh. Iya. Nah itu sebabnya saudara jadi orang Kristen, ojo cengeng, ojo lebay. Hidup tuh memang kayak begini. Mau apa lagi? Suatu hari nanti ketika ketemu Tuhan baru berubah. Tapi kalau belum ya memang gini. Sudah nikah sama Koko, sama Mimi, modelnya kayak gitu. Ya memang gitu. Siapa suruh nikah dulu? Gak nikah gak apa-apa kan? Akhirnya nikah, bertengkar juga. Terus orang tua sekarang ini sudah tahu kalau menikah itu gak enak. Lah kok maksa anaknya suruh cekven juga? Ayo kamu nikah nak, ayo kamu nikah nak. Sudah susah loh papa mamanya. Tapi orang tuanya kan tega. Ayo kamu ikut menderita, yuk kayak papa mama juga derita dulu loh. Loh siapa sih sini yang nikah gak sorok? Ayo jujur ngomong. Nggak ada kan? Tapi anak juga harus seperti itu. Maka dari itu, itulah yang disebut dengan kenyataan. Kita seringkali hidup dengan iman, tapi lupa kenyataan. Makan terlalu banyak, sakit. Kurang makan, sakit. Orang kalau hidupnya tidur terus nggak mau keluar rumah, sekali keluar kena virus kecil langsung amsyong dia. Tapi kalau yang keluyuran di jalan itu susah loro, susah sakitnya dia. Nah, kenapa? Tubuh kita ini punya daya kekebalan imun yang beda-beda. Jadi kalau anak Anda sedikit makan ancang nyocok makan itu sing ini aja, nanti gampang mulus ya suatu hari nanti. Kecuali anak Anda itu dilaminating, kemudian ditaruh di lemari, steril itu. Tapi kalau menghadapi persoalan pasti ada masalah. Kalau nggak ada yang sakit, kalau rumah sakit tutup kan? Lah nggak sakno anak-anak yang dokter. Ada punya anak dokter, pensiun dia nggak kerja. Nanti fakultas kedokteran tutup juga. Kalau rumah sakit nggak ada, pabrik obat tutup juga kan? Sinse cangkruan, nggak tahu mau kerja apa dia. Tapi jangan khawatir, ada rezeki kok. Jadi saudara, kalau sakit bersyukur, oh aku lagi nyumbang rumah sakit. Supaya apa? Pegawainya masih ada makan. Kalau beli obat, gak usah ngamuk-ngamuk. Kalau Tuhan sudah sediakan ada uang beli, ya beli. Supaya pabriknya gak tutup juga. Jadi itu keadaan di dunia. Kita seringkali jadi orang Kristen, suka beriman, tetapi kita tidak tahu bahwa orang beriman itu harus diuji oleh kenyataan. Nah malam hari ini dalam 30 menit kita merenungkan tentang iman, amin, aman. Coba ngomong iman, amin, aman. Ada orang punya iman tapi gak amin, hidupnya gak aman. Iman amin, kita kalau doa amin, amin, artinya kabulkan Tuhan, artinya benar Tuhan, artinya iya itu Tuhan. Jadi kalau iman amin, saya pakai kata yang benar tadi, berarti iman yang benar hidupnya akan aman.
Tapi kenapa orang beriman tapi kok khawatir? Karena imannya gak amin. Mestinya orang beriman gak takut mati, kan mau ketemu Tuhan. Tapi karena dia kurang suka sama Tuhan, kepingin ketemu di dunia ini. Iman kita itu menolong kita untuk bisa menikmati keadaan yang sesungguhnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Siapa pernah dengar kata iman di Ibrani 11 ayat pertama? Bisa dimunculkan yuk. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Kalau orang nggak ada harapan, ya nggak usah iman toh. Ya, karena saudara ada masalah penyakit, harapannya sembuh, maka beriman. Lah waras, mau harap apa? Maka dari itu, perhatikan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya apa? Iman. Jadi kalau orang punya iman, dia menikmati kuasa dari iman, dan dia tahu iman yang amin, maka hidupnya semestinya aman. Tapi persoalan kenapa kita suka ke gereja, jahatnya nggak pernah selesai. Suka khotbah, selingkuh terus. Kenapa suka pelayanan, suka ngemplang ngejak duitnya orang? Karena apa? Imannya tidak aman, imannya tidak benar. Nah, sekarang kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai yang ke-8. Kita akan menemukan 3 ciri iman, amin, aman. Kita lihat ayat ini. Saya yakin saudara pasti sudah sering menikmati khotbah tentang Yesus pokok dan kitalah caranya. Pasti kan? Sudah sering sejak kecil bahkan sudah menikmati khotbah tentang ini. Tapi hari ini kita akan lihat, siapa tahu menjawab persoalan yang sedang engkau hadapi. Siap membacanya? Amin? Aman? Iman? Oke. Kalau gitu saya undang saudara bangkit berdiri aja ya, biar emosi sama saya ya. Saya lihat ditinggal tidur semua ya. Tentang lihat saya ngomong apa sih Pak? Ayo bangkit berdiri yuk. Iya. Kalau sudah bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama ya. Oh cuma satu di sini. Nanti yang pria baca ayat pertama 3, 5, 7. Yang wanita 2, 4, 6, 8. Masih ingat laki atau perempuan? Puji Tuhan. Kalau nggak ingat nanti kita perlu periksa ya. Nah sekarang mulai yang laki-laki. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, Dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap nanti padaku yang tidak berbuah, memotongnya, dan setiap nanti yang berbuah bersihnya, supaya dia lebih banyak berbuah. kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti anjing tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada kamu, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena siapa ada di dalam aku, ia dibuang besar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dibuanglah orang dan dicampakkan dalam api dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalamku Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat
Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Kalau saudara tidak berjuang untuk mengingatnya, pasti lupa. Saya tahu saudara ini bukan pelupa, tapi nggak suka mengingat. Saya mau buktikan saudara tidak pelupa ya. Coba ingat, siapa yang masih punya utang ke saudara nggak bayar? Masih ingat toh? Siapa yang pernah ngenyek saudara, ngolok-ngolok saudara? Kita nggak akan lupa, karena memang nggak mau melupakannya. Tapi kenapa kok Alkitab bisa lupa? Karena memang nggak mau diingat. Jadi kalau nggak mau diingat, ya pasti lupa. Jadi hidup kita tiap hari berjuang untuk mengingat firman Tuhan semampu yang kita bisa ingat. Ingat ya, saya tidak suruh menghafal, cuma mengingat. Karena kalau kita bisa mengingat, pada waktu di jalan kita menghadapi pergumulan, yang muncul itu adalah apa yang pernah kita ingat. Kalau yang kita suka nonton video-video, yang kita ingat adalah video-video. Kalau dulu ketika nonton video, boleh makan telur banyak, mak langsung emosi, ojo nanti udunan, nanti bisa benjol, begitu kan? Zaman dulu kan tidak boleh toh. Oh tidak boleh pak, yang boleh cuma putih toh, kuningnya gak boleh. Sekarang kuning boleh, putih gak boleh. Pusing kan? Mana yang penting kan? Ya kuning putih gak apa-apa lah, 1 hari 5 kali, oh kebanyakan 2 aja. Kadang-kadang saudara itu lebih pinter tentang perteloran daripada firman Tuhan. Kenapa? Yang diingat telur melulu, harga 1 kilonya berapa, kemudian yang kecil atau yang besar, yang isinya bagus apa enggak, kok pinter? Karena kita suka mengamati telur sampai kita kayak telur, karena terus menerus dipikir si telur tadi. Kalau firman Tuhan tidak terlalu suka, maka kita tidak akan menikmatinya. Nah, kita akan lihat apa yang sedang ditunjukkan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah kisah. Kisah tentang apa? Kisah sebelum Yesus ditangkap. Kalau kita membaca dari pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, itu ceritanya muter-muter kisah tentang bagaimana Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Tolong pasal yang ke-13, coba perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Pasal 13-nya Yohanes. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nanti di pasal 17 diulangi oleh doa Yesus, jadikan kami satu, saling mengasihi. Nah, ayat yang kedua berkata seperti ini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lompat langsung ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 muncul perkataan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Apa artinya? Saudara tahu, Yesus punya murid 12. Tiap hari mereka kumpul Yesus, makan bersama, nongkrong bersama. Mungkin kalau mereka renang di sungai Yordan, mereka renang bersama, jalan-jalan bersama. Dan bukan itu saja, mereka itu sampai melihat Yesus bikin mujizat di depan mata mereka. Yesus membuat mujizat, orang buta bisa lihat, orang tuli bisa dengar, orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan, yang mati dibangkitkan, air menjadi anggur. Itu mereka tahu sekali. Tapi rupa-rupanya ada satu manusia yang kumpul bersama dengan Yesus, rupa-rupanya gak punya hubungan baik dengan Yesus.
yaitu namanya si Yudas tadi. Makanya di ayat yang ke-11 berkata seperti ini. 11-nya, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, yaitu menyerahkan Yesus. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi saudara tahu, saya tidak tahu semua pendeta itu apakah pasti Kristen. Yang pasti pendeta pasti beragama Kristen. Orang beragama Kristen belum tentu orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Lalu yang terjadi adalah hidupnya berubah. Yang jelek di masa lalu dia tinggalkan, dia menghidupi hidup yang baru. Maka dari situlah kita lompat kembali ke pasal ke-15 untuk menemukan 3 ciri orang yang punya iman, amin, aman. Ciri pertama adalah bersih. Coba katakan bersih. Bersih. Hidupnya bersih. Perhatikan ayat yang pertama berkata seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di bagian ini diceritakan tentang apa itu artinya bersih. Nah, Bapak Ibu, kalau pernah bercocok tanam, ada tanaman tertentu itu kalau sudah dipotong, dipangkas, nanti keluarnya jadi lebih bagus. Udah nggak usah anggur aja, nanti anggur itu Anda bayangkan, mungkin belum tahu tentang pohon anggur. Tanaman apapun juga itu kalau kita mau bentuk itu dipangkas, nanti munculnya akan bagus. Makanya di ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di dalam bagian ini Yesus menunjukkan dia adalah pokoknya yang utama, lalu Bapaknya adalah si bisnismennya, pengusahanya. Lalu ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Coba perhatikan ya, saudara, kalau punya tanaman mangga di rumah, punya tanaman apapun di rumah, kalau ada ranting gini kita potong, biasanya bisa muncul sendiri sesuatu yang beda. Nggak mungkin toh dari yang bundar baik-baik tahu-tahu muncul. Biasanya pasti dari luka-luka tadi itu akan muncul sesuatu. Maka dari itu, pada waktu anggur ini dipotong, nanti akan bertunas kembali, dan itu akan lebih baik. Bahkan dikatakan di ayat yang kedua, dia lebih banyak berbuah. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang tidak beres, maka perlu dipotong di situ. Orang yang sakit kanker harus dipotong, tapi ingat, tidak tumbuh lagi dia. Kakinya yang nggak tumbuh ya, kankernya langsung berhenti di situ. Tapi itu beda dengan kasus ini. Pada waktu ada persoalan, kita terhubung dengan Yesus, lalu kalau dipotong akan berbuah lebih baik, berbuah lebih banyak. Apa yang sedang ingin ditunjukkan seperti ini? Coba perhatikan baik-baik. Saudara, apakah semua orang baik itu pasti Kristen? Enggak ya. Apakah semua orang setia pasti Kristen? Enggak ya. Apakah orang yang suka mengampuni pasti Kristen? Enggak juga kan? Lalu bagaimana caranya orang Kristen itu kelihatan dari buahnya? Maka dia harus nancep kepada pokoknya, yaitu Yesus. Jadi tidak semua orang berbuat baik pasti dia seorang Kristen. Tapi kalau seorang Kristen yang nancep kepada Yesus, dia akan berbuah baik. Jangan bingung. Jadi di luar sana kan banyak orang baik, tapi belum tentu dia Kristen. Tapi kenapa ada orang Kristen lalu dia tidak berbuat baik? Nanti kita lihat di bawah bagian ini. Maka ada yang salah dengan rantingnya tadi, makanya perlu dibersihkan. Tapi pada waktu itu nancep di ranting, itu otomatis
Kalau memang dia bersekutu dengan Yesus, Yesus kalau mengampuni, orang itu ingin mengampuni. Yesus yang suka berbuat baik, maka orang itu akan berbuat baik. Tapi persoalannya, kenapa ada yang nancep, tapi kok tidak berbuat? Jangan-jangan dia tidak pernah nancep, tapi merasa nancep. Saudara, banyak orang itu pinter bicara Yesus. Kalau nggak percaya nanti ya, buka di video-video. Karena ini direkam, saya nggak sebut nama-nama itu. Banyak sekali orang di luar sana pinter ngomong Yesus, ngolok-ngolok Yesus, menjelek-jelekkan Yesus. Pernah dengar kan? Menghina Yesus. Pertanyaannya, mereka kok suka ngomong Yesus, tapi nggak mau terima Yesus? Mereka tiap hari mikir Yesus. Jadi saudara tahu, orang percaya Yesus itu nggak gampang. Tapi orang punya pengetahuan tentang siapa Yesus itu gampang. Si pintar bisa mikir. Tapi memiliki Yesus itu cerita yang lain. Itu banyak orang dari keyakinan lain suka mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, memojokkan Yesus. Tapi mereka tidak pernah jumpa Yesus loh. Susah loh bisa ketemu Yesus. Apalagi kalau nggak pernah bicarakan Yesus, tambah nggak pernah ketemu. Makanya saudara itu bersyukur, kok bisa ketemu Yesus. Nggak semua bisa. Buktinya mungkin keluarga Anda yang tiap hari dengar ragu rohani juga nggak mau percaya Yesus. Buktinya ada orang yang suka sekali dengar khotbah di gereja tapi nggak bisa percaya Yesus. Makanya orang yang bisa percaya Yesus itu disebut terima mujizat. Mujizat itu artinya sesuatu yang melawan hukum pikiran. Siapa di sini yang pernah berencana percaya Yesus? Gak bisa kan? Tahu-tahu jumpa Yesus kan? Berapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswa sekolah teologi di Jakarta. Dia sudah lulus sarjananya. Kemudian dia berkata begini, suatu hari saya mengajar. Dia berkata, saya baru jumpa Yesus. Jadi ada orang suka belajar Alkitab bertahun-tahun tapi nggak ketemu Yesus. Banyak orang suka ke gereja nggak ketemu Yesus. Jadi apa yang sedang mau ditunjukkan di ayat yang kedua? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Maka pada waktu kita ikut Yesus, jalannya nggak lancar-lancar karena kita perlu dibentuk. Saudara, suatu hari istri saya pernah bersaksi di depan jemaat begini. Dia bilang gini, aku menikah sama Pak Juanda, sama saya itu aduh berat sekali. Menyesal saya. Kenapa? Karena dia harus membuang kebiasaan lama yang tidak bisa bertemu dengan saya dengan kebiasaan yang baru. Coba ya, kalau saudara orang yang suka bohong lalu menikah sama orang jujur, tinggal salah satu yang menderita. Yang jujur belajar berbohong, atau yang suka bohong belajar jujur. Benar atau betul? Oke. Kalau saudara kampil sama orang kemproh bin jorok, lalu saudara bersihan, tinggal salah satu toh. Yang ini jadi bersih atau yang bersih jadi kemproh kan? Maka dia perlu meninggalkan toh. Meninggalkan itu tidak enak loh. Makanya kalau orang sudah buka HP gini, jalan-jalan begini, dia tidak tahu kalau tiba-tiba sudah sore kan? Kenapa? Sudah dicengkram. Rasanya api terus, api terus, api terus, api terus, api terus. Begitu kan? Kalau nggak api kan dilewati toh. Tapi kalau api dilihat toh, lupa. Satu hari kalau saudara nonton 2 jam, lalu seminggu itu sudah 14 jam. Kalau 2 minggu 28 jam. Saudara tahu kalau 2 minggu saudara nonton 1 hari 2 jam, sudah menghabiskan 1 hari tanpa dirasa selama 2 minggu itu hanya untuk nonton. 1 hari 2 jam. Kalau 1 minggu kan 14, 2 minggu kan 28, 1 hari kan 24 jam. Saudara nggak terasa kan sudah habis 24 jam, tapi nikmati terus. Susah lepas kan? Nggak bisa lepas kita.
Kita mau lepas, nggak bisa lepas. Saya kasih contoh yang gampang. Pernah ketemu nggak orang yang suka merokok, tapi dia bilang aku nggak suka rokok, tapi tetap merokok. Dia benci sama rokok, dia tetap merokok. Nggak bisa melepaskan. Maka dari itu, kalau kita sudah memiliki Yesus, kita akan berjuang terus dalam hidup ini, meskipun kita dibersihkan. Tiap hari dibersihkan. Yang biasanya meso, nggak meso lagi. Yang biasanya suka ngamuan, nggak ngamuan lagi. Yang biasanya suka menghina orang lain, nggak menghina lagi. Yang biasanya suka bohong, nggak bohong lagi. Angel apa gampang? Susah kan? Kalau orang sudah biasa bohong, nggak bohong, rasanya nggak enak loh hidup itu. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan supaya bohong. Kasihan kan? Kalau orang biasa minjem duit, pernah nggak ada pengalaman teman yang hobinya minjem duit? Wah saudara, kalau dia datang saudara takut kan? Karena apa? Itu kalau nggak minjem nggak enak. Maka ketika minjem itu kepuasan bagi dia. Ada loh orang kaya itu pada waktu acara retreat, padahal kaya, barangnya banyak, tapi kenapa kok rebutan hadiah? Loh dia beli 1 kontainer bisa loh itu. Gelas, seneng sekali dapat gelas. Lah kasih aja yang nggak punya kan? Kenapa bisa seperti itu? Disitulah jahatnya manusia. Maka dari itu saudara, kalau engkau sedang dibersihkan melalui firman Tuhan ini, saya rindu pada waktu pulang nanti hidupmu berubah. Amin. Jadi lebih baik, lebih sabar. Tapi dasarnya harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, bukan Kristen dia. Dasarnya harus terhubung dengan Yesus. Kalau tidak terhubung dengan Yesus, dia bukanlah muridnya Yesus. Maka di ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mereka sudah banyak menikmati firman. Seharusnya dia adalah orang yang sudah bersih. Tapi hidup sehari-hari kita kan suka memberontak. Hidup sehari-hari kita kan harus milih apakah menyenangkan Tuhan atau tidak. Maka kadang-kadang hidup yang bersih ini kita kotori karena kita ingin melakukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi yang kedua, gimana ciri orang yang iman, amin, aman? Tadi pertama tadi apa? Bersih. Yang kedua adalah benar. Perhatikan di ayat yang keempat berkata sebagai berikut, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Semua ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal kita di luar Yesus kan bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa dikatakan di bagian bawah ini kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Yang dimaksud di sini adalah apa yang kita buat tidak pernah itu menyenangkan Yesus, karena tidak terhubung dengan Yesus. Maka itu pada waktu kita sudah terhubung dengan Yesus, maka apapun yang kita lakukan, ingat, apakah betul-betul kau sedang memuliakan Yesus atau tidak? Siapa di sini yang kepingin umurnya 500 tahun? Gak mau? 400 mau? Gak mau? 300? Gak mau? 200? Gak mau? 100? Mau? Wah lumayan mau ya, oke. Kalau saudara ingin umur 100, hari ini Tuhan kasih 50, sisanya berapa? 50. Kemudian tahun depan ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, umurnya jadi berapa? 51, sisanya 49. Tahun depan lagi selamat ulang tahun, umurnya jadi 52, sisanya 48. Jadi panjang umurnya, pendek sisanya, pendek sisanya. Jadi semakin kita panjang umur, sisanya tambah pendek, betul ya?
Iya, kalau ini umurnya 0 di sini, itu dipanggil Tuhan. Tambah 1 tahun, tambah 1 tahun, tambah 1, tambah lama entek kok. Iya kan? Habis kan? Maka dari itu, kalau kita tahu tambah lama tambah habis, kenapa kita tidak mau hidup terus menyenangkan Yesus? Nanti pulang, saudara jengkel sama suami, lihat wajahnya baik-baik, sisa berapa lama ya? Nanti lihat wajah istri kalau ngamuk, sisa berapa lama ya? Semua ada waktunya. Ayo sabar sekarang karena engkau cinta Yesus. Tidak usah ikut-ikutan orang yang marah, orang yang emosi, apalagi di luar sana suka berkata, masa kamu digitukan sama suamimu kok diem aja? Lah kan dia yang ngomong tidak Kristen itu. Kalau Yesus berkata pada waktu disalib, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini nggak mungkin diajarkan oleh di luar sana. Kita ini diajar mata ganti mata. Kalau dibujui, ganti dibujui, ganti bujui. Makanya kita kalau sering kali ketemu orang suka ngomong gini, awakmu gak ro aku sopo yo? Kon gak ro sopo aku iki? Ini orang sombong tapi pikun. Loh, dia nggak tahu dirinya kok ngomong kon gak ngerti aku sopo. Nek gak ngerti ya sudah lah. Pernah ketemu ndak orang yang bertengkar ngomong gitu? Nanti ngomong mas sombong tapi ojo pikun lah mas. Jadi dia ndak mau menunjukkan bahwa dirinya itu tidak berdaya. Kenapa? Dia ingin pengakuan, ingin divalidasi, ingin dihormati, ingin dihargai. Maka orang seperti ini susah bisa hidup benar. Saya punya mahasiswa itu banyak. Mahasiswa zaman sekarang itu, saudara tahu, banyak tahu. Semuanya dia tahu. Tapi satu dia yang tidak tahu, gak bisa mikir. Cuma tahu, tapi suruh mikir gak sanggup dia. Kenapa? Semuanya mau apa langsung datang. Mau makan Gojek datang, mau makan GrabFood datang. Coba suruh masak rawon, lah sakit kepala dia. Anak saya bawa pergi ke pasar, dia sudah bingung belinya mana yang ons, mana yang gram. Keliru, bisa keliru, beli kelompok bisa kiloan dia. Kenapa? Karena ukurannya dia tidak pernah belajar. Coba zaman dulu kita kecil, sudah sejak kecil diajar. Mereka tahu banyak, tapi nggak bisa mikir. Jadi kalau bapak ibu punya anak yang gampang putus asa, gampang tidak bersemangat hidup, kerja dimarahin aja langsung kepingin keluar. Kenapa? Karena dia pikir nyari kerja itu seperti nyari warung. Keluar sini dapat yang enak, nggak enak sini cari yang di luar sana. Dia nggak tahu di mana-mana podo nggak enak. Selama ikut orang nggak enak, karena pasti disuruh-suruh. Tapi enaknya apa? Kalau hari raya nggak mikir, dia langsung terima. Tapi kalau dia pengusaha, tiap hari dia enak, pas hari raya dia sumpah. Kenapa? Dia mikir. Jadi saudara sama hidup itu seperti kita suka kata orang Surabaya atau Jawa, nawang sinawang. Lihat yang lain lebih bagus daripada apa yang dia lakukan. Makanya kalau kita sedang berhubungan dengan Yesus, saudara dibersihkan, tidak usah marah-marah, tapi tetap tinggal di dalam Yesus. Tapi yang terakhir adalah berbuah. B pertama tadi apa? Bersih. B kedua apa? Benar. Buktinya apa? Harus berbuah. Perhatikan ayat 6, 7, dan 8 berkata sebagai berikut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tolong ayat yang ke-6 bisa dimunculkan. Lihat ya, perhatikan di awal pakai kata barang siapa. Itu bahasa lainnya jikalau. Jadi ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Tolong ayat yang ke-7-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam aku. Ini adalah kalimat pengandaian. Nah, mundur yang ke-6. Yang ke-6 berkata seperti ini. Barang siapa
tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau orang itu tidak terhubung dengan Yesus, maka selama-lamanya sampai dia meninggalkan dunia ini, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus. Makanya kalau orang sedang dibersihkan, itu sedang menjelaskan Tuhan punya tujuan untuk orang itu, dia semakin bersih dan bisa berbuah. Tapi kalau orang itu setelah dia katanya sih, dia bilang saya dulu Kristen, tapi ingat, orang Kristen itu bukan hasil usaha dia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tadi sudah saya katakan, tidak ada orang mau jumpa Yesus kecuali mujizat, yaitu kasih karunia yang membuat kita bisa jumpa Yesus. Tanpa kasih karunia nggak mungkin bisa jumpa. Orang boleh suka ngomong Yesus, boleh suka menyembah Tuhan, boleh suka baca Alkitab, tapi nggak bisa jumpa Yesus. Maka ayat yang ke-7 berkata sebagai berikut: jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak kan? Mintalah apa saja yang kita kehendaki atau Tuhan kehendaki? Kita tuh. Ini loh, lihat di sini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Jadi kalau boleh minta kawin lagi kan? Kan minta apa saja ya kan? Dan kamu akan menerimanya. Makanya kalau diambil sepotong ini, kita pasti tersesat. Ini dasarnya adalah di ayat atasnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru minta. Berarti syarat pertama adalah orang tersebut harus punya Yesus, dan syarat kedua, dia adalah pelaku firman. Baru dia minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi belum selesai Pak Bu. Di ayat yang ke-8 selesainya seperti ini: dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi artinya kuncinya, ukurannya adalah kalau kita menerima sesuatu, yang dipermuliakan siapa? Saudara rasa sendiri, kalau pegang uang itu bukan hasil yang jujur, siapa yang dipermuliakan? Jangan berpikir kalau kita dapat berkat banyak, kemudian kita berkata puji Tuhan dari Tuhan. Oh, belum tentu, dari setan juga bisa. Jadi kuncinya adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, jika, ada lagi jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau orang mempermuliakan Bapa di surga, harus berbuah banyak. Nah saudara, siapa di sini di rumahnya ada pohon mangga 2? Tidak ada. Pohon jambu 2 ada? Saudara punya pohon? Pohon apa? Pohon palsu. Jambu tante 1 atau 2? 1. Tetangganya juga ada nggak? Ada jambunya. Oke ya. Kalau saudara punya tanaman jambu 2 atau punya mangga 2, saudara lebih suka mana? Tanaman saudara, mangga saudara itu berbuah lebat atau berdaun lebat? Berbuah lebat. Oke. Pertanyaan kedua, saudara suka mana? Mangga Anda berbuah lebat tapi kecut, atau berbuah sedikit tapi manis? Sedikit. Jadi saudara tahu, kadang-kadang rezeki kita yang sedikit tapi manis itu lebih penting daripada rezeki banyak tapi itu haram, itu kecut. Kan tadi Om sudah bilang kan, lebih sedikit manis kan. Maka dari itu saudara, seringkali kita berpikir apa yang kita dapat, kita suka berkata puji Tuhan, kita senang sekali. Hati-hati, jangan-jangan itu bukan sedang memuliakan Bapamu di surga, kemudian engkau berbuah banyak. Dan jangan lupa yang terakhir, kamu adalah murid-muridku. Makanya jangan engkau tidak mau dimuridkan di sebuah gereja, karena itu ciri orang yang sedang berbuah banyak dan sedang memuliakan Bapa di surga. Dan orang yang berbuah banyak memuliakan Bapamu di surga,
orang tersebut bisa minta apa saja yang dia kehendaki, dia akan menerimanya. Karena orang ini memintanya pasti sesuai apa yang diinginkan Bapa di surga. Jadi jawabannya saudara, minta apa? Mintanya harus sesuai standarnya Tuhan. Minta apa? Mintanya sesuai dengan apa yang Tuhan suka di dalam Alkitab. Jadi minta apa saja silakan, tapi ukurannya apa? Pertama punya Yesus, kedua pelaku firman. Buktinya apa? Dia memuliakan Bapa. Hasilnya apa? Dia berbuah banyak. Dan apa? Mau menjadi murid. Maka orang tersebut minta apa saja, maka dia akan menerimanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Ayo balik berdiri yuk. Sudah selesai. Iya, nanti lama-lama saudara enek juga lihat saya. Masih ingat B pertama tadi apa? Bersih. B kedua apa? Nah, B ketiga apa? Berbuah. Jadi tiap hari kalau saudara mencintai Tuhan, dosa kita dibersihkan, itu sakit loh. Saudara pernah jatuh di jalan, apakah setelah jatuh langsung diobati? Enggak kan? Digosok sama alkohol. Perih enggak? Perih sekali. Kalau enggak digosok, dia akan infeksi. Makanya kalau kita sedang dibersihkan Tuhan, enggak usah marah-marah. Tapi pastikan engkau sudah punya Yesus. Yang kedua, cirinya apa? Hidupnya jadi benar. Karena sudah dibersihkan tadi, nggak akan infeksi. Kalau saudara lihat di jalan itu mau di aspal, kan disemprot dulu dia. Supaya apa? Bersih, baru di aspal kan? Nggak mungkin langsung diteklok kan? Atau saudara mau ngecat, biasanya kan dikerik-kerik dulu kan? Nah kenapa nggak diteklok aja? Karena bisa ngelintek semua. Demikian juga dengan hidup kita. Kenapa kita nggak bisa hidup benar? Berarti kita nggak bersih. Jadi kita nggak bisa manipulasi, nggak bisa sandiwara loh. Anda nggak bisa jadi pelaku firman karena memang nggak bersih. Caranya bagaimana? Mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Hasilnya apa? Hidupnya benar. Kemudian kalau sudah benar, maka tunjukkan kepada orang-orang ada buahnya. Orang bisa nikmati buahnya itu. Tapi kalau buah aja, agama lain juga melakukannya. Kalau buah aja, penganut moralitas, etika juga melakukannya. Tapi buahnya harus terhubung dengan Yesus. Cirinya mau dibersihkan. Hasilnya hidupnya benar. Apa yang bisa ditunjukkan? Berbuah. Silakan tunduk kepala sejenak. Saya berikan waktu engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau terima dari firman pada saat ini. Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Berkat apa yang saudara terima dari firman pada saat ini? Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya rindu hari ini engkau bisa menikmati hidup yang lebih baik. Pulang ke rumah gak ngamuan, pulang ke rumah gak suka sentimen. Coba ingat satu nama orang yang paling menyakiti engkau. Hari ini ampuni dia. Sebut namanya, ampuni dia. Kenapa engkau mengampuni? Karena saudara sudah diampuni Yesus. Kalau sudah diampuni Yesus, kenapa engkau tidak mengampuni? Ayo akui dosa-dosamu. Yang suka nonton film porno, bertobat dalam nama Yesus. Yang suka berbohong kepada istri, kepada suami, bertobatlah. Yang kecewa dengan orang yang dicintainya, bertobatlah. Yang iri hati, bertobatlah. Datanglah kepada Yesus. Izinkan Yesus membersihkan hidupmu. Mungkin dulu engkau kaya, tapi hasilnya hasil yang tidak halal. Engkau sedang dibersihkan. Kita harus mengalami seperti itu. Terus berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Saya rindu saudara pulang hidupmu bersemangat lagi. Gak gampang putus asa, gak gampang kecewa. Karena Yesus sudah mendamaikan kita. Dia sudah buka jalan.
Saya berikan waktu 15 detik masing-masing berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Dia hadir saat ini. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita saat kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dengan iman, amin, aman. Sudahkah itu menjadi milik kita? Urata kalamata sangkara sikara lamata sangkara lamata sikara urata kalamata. Mari Allah Kudus tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menerima dengan sepenuh hati kalau kami dibersihkan, dibenarkan, hingga kami dapat berbuah yang menyenangkan hati Bapa. Urada kalamata sangkara lamata sikara. Segala kepujian dan kemuliaan hanya bagi Bapa, bagi Yesus Tuhan dan Allah kami yang saat ini melalui hamba-Mu sudah menyatakan isi hati Tuhan, dan kami boleh mengerti supaya kami boleh tetap sebagai ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai beliau di mana beliau berada untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Pakai juga jemaat Madari yang sudah dilibatkan oleh Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan malam hari, hingga dalam hati yang berkobar-kobar untuk menceritakan kepada dunia yang penuh kegelapan, supaya mereka boleh mengenal Injil daripada Kristus. Pakai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian hanya bagi Yesus. Kami bersyukur yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, penuh dengan sukacita, berkumpul kembali dengan keluarga kami, damai sejahtera alam. Maka Tuhan memberitakan berkat kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan yang persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus itu. Haleluya. Amin.